Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah. Wa nuridu bina bi zilarul jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman semua, mungkin di antara Anda ada yang menjadi seorang terapis atau juga tenaga kesehatan yang juga mungkin sedang menangani pasien stroke, atau juga Anda adalah orang-orang yang malam hari ini hadir karena sebagai penderita stroke, atau juga mungkin malam hari ini Anda hadir ya karena keluarga Anda, entah orang tua, pasangan, mungkin ya, yang sedang mengalami stroke. Nah, malam hari ini saya ingin bahasa anak-anak zaman sekarang tuh spill gitu ya. Spill materi yang saya namakan MLS HDO, Method Limbic System, menggunakan hentakan denyut otot. Ya, dari judulnya aja sudah jelas ya. Jadi kita menggunakan denyut otot. Otot yang berdenyut, otot mana? Yang kita bisa rasakan otot-otot besar. Untuk kasus apa? Yang ini kali ini saya akan bahas untuk kasus stroke. Walaupun HDO ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk kasus-kasus kram, kasus apalagi ya, kebas gitu ya, yang berkaitan tentang otot lah semua. Tapi saya mau fokus di penanganan stroke dulu. Ya. Nah, kenapa ini gambar belakangnya nih teman-teman bisa lihat ini ada labirin, lalu kemudian di luarnya ada tanda panah yang cuman belok sekali ke kiri, belok ke kanan, lalu kanan lagi, kiri keluar. Nah, itu artinya ini adalah shortcut, jalan pintas, ya, gitu. Kalau di fisioterapi, ya, untuk penanganan stroke ataupun sebelum di fisioterapi ditangani oleh di rumah sakit, maka biasanya rumah sakit punya batasan maksimal penanganan. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Kalau tidak ada komplikasi berlebih, biasanya 3 atau 5 hari sudah dipulangin. Dan walaupun dalam kondisi tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak, mulut nggak bisa ngomong, ya, mulut nggak bisa menelan, itu akan diserahkan ke keluarga untuk dilakukan terapi rawat jalan. Nah, terapi rawat jalan tentu yang direkomendasikan oleh medis rumah sakit adalah fisioterapi. Maka perlu ada proses fisioterapi gitu ya, proses-proses nanti terapi afasia dan lain sebagainya. Nah, saya juga mendengar bahwa kalau terapi untuk bicara itu di rumah sakit, tidak semua rumah sakit memiliki alat yang eh, bagus gitu ya untuk penanganan terapi bicara gitu. Hanya di beberapa rumah sakit besar ya. Ini yang saya dapat info dari salah satu pasien stroke saya gitu ya. Kemudian terapinya juga di rumah sakit, dia mesti kalau pakai BPJS ya, pasti harus ngantri dulu dari pagi, ngantri ngambil nomor, ngantri dipanggil oleh perawat untuk ngecek tensi dan segala macam, ngantri lagi untuk dipanggil oleh dokter, ngantri lagi untuk dipanggil oleh obat gitu ya. Belum nanti harus fisioterapi misalnya begitu. Nah, perjalanan panjang ini tentu tidak mudah. Saya merasakan bagaimana teman-teman ikut merasakan bagaimana perjuangan penderita stroke keluarganya terlebih yang nganterin mereka gitu ya pagi-pagi harus berangkat bahkan sampai setelah subuh atau bahkan sebelum subuh yang ngambil nomor segala macam. Kenapa begitu? Karena penderita stroke itu di setiap rumah sakit biasanya banyak. Bukan banyak aja, tapi banyak banget. Nah, maka kemudian MLS Limbic System HDO ini hadir untuk membantu mereka yang mungkin selama ini sudah selesai juga fisioterapinya
Atau mungkin di fisioterapi berkali-kali diterapi dengan jenis-jenis terapi yang lain kok belum ada perubahan. Maka mudah-mudahan HDO ini menjadi jalan pintas. Tujuannya tetap sama, membuat penderita stroke bisa beraktivitas secara mandiri, membuat penderita stroke bisa berjalan, bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, bisa ngambil minum sendiri, bisa mandi sendiri, bisa buang air besar, buang air kecil sendiri gitu ya. Ya minimal itu yang bisa mereka lakukan dengan metode HDO ini. Ngomong-ngomong, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Metode limbik system hentak denyut otot. Apakah di antara Anda ada yang sudah tahu atau ada yang baru dengar namanya? Boleh ditulis di kolom chat atau jawab langsung boleh. Silakan, teman-teman. Oke, ini baru dengar ya, baru dengar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, buat yang dari daerah-daerah, saya mau sampaikan bahwa training stroke komprehensif ini juga bisa kami buka dengan cara online, sehingga teman-teman yang dari daerah Singkawang, Pontianak, mungkin juga dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua bahkan itu bisa mengikuti training stroke komprehensif secara online ya. Ini memudahkan teman-teman untuk bisa belajar. Salah satunya yang alhamdulillah sudah mempraktekkan ilmu training stroke komprehensif ini adalah Pak Rizal dari Aceh. Beliau ikut training stroke komprehensif di online ya, di online dengan angkatan kedua. Belum ketemu lagi dengan saya, tapi beliau kemarin sudah beli jarum akupuntur dan lain-lain ya, dan juga sudah mempraktekkan gitu ya dengan berbagai ilmu-ilmu yang saya ajarin ya. Jadi bisa dilakukan, bisa dipelajari secara online. Kemudian juga ada Pak Putu ya, Pak Putu yang dari Bali, dari Aceh, Bali itu sudah bisa belajar juga. Kemudian Pekanbaru kemarin, kemudian dari Padang juga ada ya. Eh, Kemudian dari Sulawesi, Manado juga ada, Masya Allah ya. Eh, saya bersyukur gitu ketika ilmu yang saya praktekkan dan saya bagikan juga bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Asbi Robi. Saya pertama kali belajar terapi tahun 2004 dan istiqomah insya Allah sampai dengan sekarang. Berarti sudah baru 21 tahun, mau 21 tahun gitu ya. Saya belajar, seingat saya itu sekitar bulan Maret atau April ya. Saya belajar bekam pertama kali. Kemudian 2016 saya ikut kuliah herbal di Malaysia, bolak-balik ya, sebulan bisa 2 kali bolak-balik selama setahun. 2022 saya nulis buku namanya Solusi Bahagia, antologi bersama dengan beberapa para penulis, tapi saya menulis materi khusus tentang Three Ways for Freedom Stroke Attack. 3 langkah untuk bebas serangan stroke. Kemudian di tahun 2022 juga saya menulis buku Sembuh Bahagia, yang mana buku ini di tahun 2025 ini sudah cetakan ketiga, ya cetakan ketiga. Dan di cetakan yang ketiga ini teman-teman, alhamdulillah juga semakin bagus gitu ya, cetakannya dan lain sebagainya. Jadi buat sahabat sehat yang mungkin hadir malam hari ini tapi belum punya buku Sembuh Bahagia, segera miliki buku Sembuh Bahagia, karena di bukunya itu nanti akan ada juga eh, teknik terapi, teknik diagnosa ya. Saya berikan di sana. Ada beberapa teknik terapi, ada beberapa teknik diagnosa. Diagnosanya cukup lengkap, iridologi, sklerologi,
lidah, nadi, telapak tangan. Ada 5 skill yang saya bagikan bagaimana cara membacanya dan segala macamnya. Kemudian terapinya ada bekam, ya, ada pijat, ya, Mastakaraga, ada MLS juga, ya, ada moksa juga nanti diajarin di sana gitu. Kemudian ada list herbal, ada 60 list herbal dan 60 lebih penyakit. Saya tulis dari kepala sampai ujung kaki, dari mulai nama penyakitnya, penyebabnya apa, definisinya apa, terapinya bagaimana, dan herbalnya apa, serta bagaimana cara menyajikan herbalnya. Itu ada lengkap. Kemudian ada 51 list herbal yang berikut dengan khasiatnya dan juga cara mengkonsumsinya seperti apa. Jadi istilahnya itu seperti kitab kitab pengobatan lah gitu ya. Tapi kalau saya tulisnya kitab nanti kan terlalu berat kesannya gitu ya. Jadi saya tidak menulisnya namanya kitab. Gitu. Kemudian di tahun 2022 saya mendirikan Healthy Mastery Academy dan Asiatica Herbaraya. Jadi dua perusahaan, satu perusahaan untuk memproduksi para terapis, para spesialis gitu ya, training-training. Kemudian yang satu lagi untuk memproduksi herbal. Nah, hari ini brand herbal kita namanya sama seperti HMA juga gitu, Herbal Madani Alami, ya. Dan masih dibuka juga program buat teman-teman yang mau jadi distributor, mau jadi agen. Distributor normalnya 50 juta. Bulan Januari ini promonya hanya 2,5 juta, udah bisa dapat harga distributor. Agen normalnya berapa agen ya? Saya lupa, sekitar 2,5 juta kalau nggak salah. Itu cuma 750.000. Udah dapat harga agen dan harga distributor. Harga distributornya itu hampir eh hingga 50% potongannya ya, diskonnya itu hingga 50%. Kalau agen itu 35%. Gede banget, gede banget ya. Eh, oke, ini harga bukunya. Harga bukunya 249.000 ya. Harga bukunya 249.000. Eh kalau teman-teman mau mau pesan untuk buku, saya kasih privilege teman-teman untuk hubungi nomor saya langsung 08 12 12 66 77 98 ya. Nah, teman-teman punya privilege bisa langsung menghubungi saya. Silakan. Bukunya teman-teman 249.000 saja ya. Ya 250.000 lah, kurang 1.000 perak. Isinya banyak banget dan itu saya bikin nggak sebentar. Saya bikin dari 2019, setiap jenis terapi, ya setiap jenis terapi yang saya masukin, penyakit yang saya masukin ke situ, itu saya praktekkan dulu. Oh, dengan teknik ini bisa, dengan obat ini kita gitu ya. Nah, jadi itu bisa apa namanya? Makanya agak lama. Saya launchingnya itu di 2022 di Masjidil Haram ya, tahun 2022 di bulan Ramadan ya, Masya Allah, tabarakallah. Belum sama ongkir. Tapi kalau teman-teman ikut TSK, Training Seru Komprehensif, gratis bukunya. Oh, Masya Allah ya. Yang offline itu 2,5 juta, yang online itu 2 juta. Ya, gratis buku. TSK 1 dan TSK 2 nggak gratis buku. Harganya sama, biaya trainingnya sama. TSK 3 baru mulai gratis bukunya. Ya, gitu. Eh, belum sama ongkir, tapi ongkirnya insya Allah nggak mahal-mahal lah. Kita pakai wahana, ya, Lion kalau di daerah yang jadi lebih murah. Kalau misalnya, waduh, untuk satu buku ongkirnya misalnya katakanlah 30.000 atau 40.000, mendingan pesannya sekalian sama herbal. Kan buku cuma 250 graman ya, tambahin aja herbal. Jadi lebih hemat di ongkir. Gitu ya. Langsung hubungi nomor saya untuk pemesanan buku. Nanti saya akan pandu teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya.
Oke, sekarang kita masuk, teman-teman. Tiga modalitas utama terapi stroke yang saya lakukan itu ada MLS nyeri, ada Mastaka Raga. Mastaka Raga itu ada pijat terapi zona kepala, ada terapi zona perut, ada totok kabataki. Kabataki itu ada totok kepala, totok tangan, badan, totok tangan dan totok kaki. Jadi di Mastaka Raga aja itu ada 5 pemijatan, 5 teknik pijat. Kalau yang online juga dapat bukunya, dapat, Ibu dapat. Ya, dapat buku ya. Yang offline 2,5 juta, yang online 2 juta ya. Dapat buku, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, kemudian ada MLS HDO. Nah, MLS HDO ini yang kita bahas. Terus terapi-terapi yang lain buat apa? Ya bisa dipakai ketika teman-teman mengalami kasus, menemukan kasus pasien ini penderita sindrom lembab dingin, lembab panas, kering dingin, kering panas. Nah, baru bisa pakai moksa, bisa pakai stimulator, bisa pakai kop api, bisa pakai bekam basah gitu ya. Yang ini terapi netral ya. MLS Ri, Mastaka Raga ada 5 teknik dan MLS HDO ya gitu. Nah, tuh yang online makan sama minumnya sama snacknya bisa online ya. Bisa main online. Di sana makan, di sini makan bareng-bareng. Oke, teman-teman, kita masuk reminder lagi ya. Buat yang baru gabung, saya mau sampaikan bahwa 3 keluhan umum pada penderita stroke. Biasanya gangguan di zona tangan, betul ya? Kemudian yang kedua adalah eh, sebentar ya, sebentar teman-teman ya. Eh, eh, ininya error. Oke, gangguan zona tangan. Kedua, gangguan zona kaki, ya betul ya. Biasanya mengalami gangguan di zona kaki, bisa bengkak, bisa kesemutan, bisa tremor, ya, bisa kebas, nyeri, gitu ya. Dan gangguan zona kepala. Nah, biasanya umumnya ini yang dialami oleh penderita stroke. Walaupun mungkin ada juga yang mengalami keluhan susah buang air besar, ya bisa juga. Kemudian bahu turun, ya itu juga gangguan dari zona tangan sebutannya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk dengan penjelasan dari terapi stroke dengan MLS HDO. Oke, sahabat sehat. Iya. MLS HDO itu adalah sebuah teknik terapi stroke menggunakan jarum akupuntur. Jarumnya sama dengan jarum akupuntur dengan dasar keilmuan non akupuntur. Jadi kalau eh, apa dasar keilmuan akupuntur klasik itu kan menggunakan sindrom, menggunakan meridian gitu ya, tusukan-tusukannya gitu ya, sehingga eh, titiknya banyak. Nah, kalau HDO, titik teknik ini menyasar pada otot besar di tangan dan kaki sebagai titik pusat penanganan yang terkena dampak kelumpuhan. Oke, satu itu. Titik otot besar di tangan dan kaki sebagai titik pusat penanganan yang terkena dampak kelumpuhan. Dan titik kepala sebagai stimulasi pembuatan memori baru ya. Stimulasi pembuatan memori baru atas perintah gerak tangan dan kaki. Nah, jadi teman-teman, ini penting kita ketahui sama-sama ya bahwa eh, kenapa penderita stroke itu ya, kenapa penderita stroke itu eh, apa namanya, tangan dan kakinya dia nggak bisa perintah gitu ya. Tangan dan kakinya kenapa sih dia nggak bisa memerintahkan tangan dan kakinya? Ada apa gitu ya? Karena sebenarnya ini saya mau kasih gambaran ya sedikit ke teman-teman.
Jadi eh, oke, jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, nih. Jadi otak manusia itu kan terbagi menjadi beberapa bagian ya, kanan dan kiri lah. Intinya itulah ya, kanan dan kiri. Kita coba bagi dua aja biar mudah memahami ya, otak kanan dan otak kiri. Nah, teman-teman, ketika otak manusia ini kemudian dia mengalami masalah karena stroke ya, dia mengalami pecah gitu ya. Dia mengalami pecah atau penyumbatan. Contoh misalnya di sebelah sini, pecah atau penyumbatannya ya. Nah, anggaplah ini di sebelah ini kan karena menghadap ke bawah, menghadap ke ya ke atas ya. Maka ini otak sebelah kiri gitu ya. Otak sebelah kiri, ini otak sebelah kiri ya, teman-teman. Ketika dia mengalami serangan stroke, entah pecah atau penyumbatan, maka yang berdampak adalah anggota tubuh tangan dan kaki sebelah mana? Sebelah kanan. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata bukan cuma itu saja yang bermasalah, bukan cuma tangan dan kaki saja ternyata yang bermasalah, tapi juga bagian dari ingatan. Gitu ya. Bagian dari ingatan sehingga kemudian ketika ingatan itu bermasalah ya atau mengucap ya bicara ya itu tidak bisa, maka kemudian yang terjadi adalah dia terkena gangguan afasia, disebutnya afasia. Nah, afasia itu ada beberapa macam, ada afasia motorik, ada afasia sensorik, ada lagi satu lagi afasia nominal. Nah, untuk bisa mengembalikan fungsi ini, bisa ngomong lagi, bisa ngecap lagi, bisa kenal keluarganya, bisa kenal anak istrinya dan segala macamnya, itu perlu ditusuk di area kepala. Itu dinamakan MLS HDO kepala, gitu ya, membuat memori baru. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa sel otak itu usianya 40 tahun sekali dia baru beregenerasi. Kalau dia beregenerasi 40 tahun sekali, ketika dia kena stroke di usia 50, maka usia 90 tahun baru sel yang baru terbentuk. Usia 90. Kalau umurnya nyampe sana. Kalau enggak, ya wassalamualaikum gitu kan ya. Maka kemudian bagaimana caranya agar memori yang udah hilang di sebelah kiri tadi bisa kembali lagi, memori gerakannya bisa balik lagi, maka itu perlu distimulasi dengan yang namanya akupuntur MLS HDO yang ada di kepala. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kenapa tusukannya nggak cuma di tangan, di kaki, tapi juga ada di kepala. Nah, sekarang kita masuk ke kepala dulu deh. Yang kepala, yang tangan bagian atas. Tangan bagian atas, teman-teman suka melihat nggak ada orang stroke yang bahunya turun, ya. Bahunya turun itu otot ini nih yang berperan nih. Nah, otot ini, ya. Ketika otot ini melemah, teman-teman, maka dia akan turun jadinya, ya. Dia akan turun. Nih otot yang ini juga nih berperan, ya. Dia akan turun akhirnya gitu. Ketika dia turun, termasuk otot yang dalamnya juga nih. Nah, ini yang dalamnya juga. Ketika otot-otot ini melemah atau memanjang atau mengendor, ngelemesin, kira-kira gitu ya. Akhirnya bahu itu turun. Ketika bahunya turun, akan semakin sulit untuk digerakkan. Semakin sulit untuk diangkat naik ke atas gini. Kenapa? Karena bahunya turun. Ya, jadi kayak dislokasi gitu ya. Dinaikin, ya turun lagi dia. Kalau dislokasi kan copot. Ini dibalikin klek bisa. Kalau dia turun, bahunya karena ototnya udah mengendor, nggak bisa lagi begitu. Nah, salah satu caranya dengan di HDO. Di HDO di otot-otot ini, teman-teman. Satu, dua, tiga, ada beberapa otot lah ya. Gitu. Nah,
Lalu kemudian habis itu gitu ya, kita masuk lagi ke yang bawah, ke lengan bawah di sini. Untuk kasus tangan yang tidak bisa, ya, kasus tangan yang tidak bisa begini, ya, atau yang begini, gini, supaya bisa turun, gimana gitu ya? Supaya bisa turun gimana caranya gitu? Dia naik bisa turun ini langsung ngelemesin, berarti kan otot dalam, otot samping, otot belakang sini semua kita HDO. Nah, areanya mana aja titik-titik HDO-nya itu? Areanya ini, teman-teman. Satu, dua, kayaknya warnanya kurang bagus. Saya ganti deh. Kenapa? Hijau kali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, gitu. Enam, ambil di sini juga, ya, gitu teman-teman. Jadi ada 6 titik nih, titik HDO yang bisa diambil, ya, gitu. Lalu lengan bawah. Sekarang kita masuk ke lengan bawah. Error lagi. Sebentar, error lagi. Nah ini. Oke, kita masuk lagi ke lengan bawah ya. Nah, lengan bawah itu teman-teman, yang udah WA saya belum saya jawab sekarang ya. Nomor nomor WA saya sudah saya kasih, tapi kalau teman-teman eh, WA sekarang ke saya belum bisa jawab kan saya lagi nge-zoom dulu ya. Sabar ya. Oke, siap. Teman-teman, kalau di lengan bawah yang kita ambil itu, iya, oke, sebentar. Lengan bawah yang kita ambil itu, ya, banyak nih teman-teman nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini luarnya ya, posterior. Ini anterior, ya. Kemudian yang ini yang posteriornya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wow, banyak ya, tujuh gitu ya. Nah, jarumnya pakai jarum berapa? Nanti saya sampaikan. Oke, teman-teman, ini area-area tangan yang menjadi sasaran HDO, gitu ya. Sekarang kita akan masuk area kaki. Di area kaki, teman-teman, banyak banget. Ini area kaki depan, ya. Area kaki depan, anterior. Ini satu, dua, tiga, empat, ya. Kemudian yang bawahnya, belakang nih, betis. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Ada enam. Lalu yang otot samping untuk menguatkan apa namanya kaki bisa menekuk, bisa memutar ya. Kelihatannya Nih, wis satu, neko-neko ya dua, sekali mbahmu kre. tiga, Ya mbak we. oke, empat, ya. Kemudian di betisnya lima, enam, ini lima, enam, tujuh, ya. Ada tujuh, delapan nih sama yang bagian sini. Ada delapan. Lalu yang bagian belakang ini satu, ya, dua, tiga, empat, lima. Nah, lima. Jadi lima tambah 8 tambah 6, ya, 11, 19, 23 titik. Ini apakah semuanya diambil atau tidak? Nanti pertanyaannya lain-lain ya. Itu titik-titiknya dulu. Ya, saya kasih info. Nah, teman-teman, cara penusukannya sederhana saja. Caranya sederhana, tapi prakteknya tidak sederhana karena eh, perlu perlu proses, ya, perlu jam terbang pastinya untuk ngerasain otot yang mengeras, otot yang melemah gitu ya. Nah, pertama cari dulu
otot yang mengeras melemahnya. Misalnya nih, contoh, misal tangannya teman-teman ya. Contoh misal tangannya begini. Ketika tangannya seperti ini ada otot yang mengencang, ada otot yang melemah atau yang lemes. Kira-kira otot mana aja yang kencang? Yang mengencang atau yang narik otot mana? Ketika tangannya begini. Otot luar atau otot dalam? Lengan bawah apa lengan atas? Boleh dijawab? Ayo. Ketika tangannya menekuk begini, otot mana yang mengencang dan mana yang melemas? Otot mana yang menarik? Otot mana yang mengendor? Otot mana yang otot mana? Otot luar, otot dalam, atau lengan bawah, lengan atas? Oh, banyak pertanyaan. Luar, otot dalam, bawah. Ya, betul, semuanya betul. Kencang otot dalam, lengan bawah keras, lengan atas lemah. Kemudian dalam yang menarik, otot dalam yang menarik. Oke, otot dalam yang melemah. Iya. Teman-teman, otot dalam apa otot luarnya ada banyak mazhab ya. Cara mudahnya gampang. Teman-teman begini, ya. Lalu dirasakan di sini nih di sini nih. Ketika begini, ya. Otot mana yang bergerak narik, otot mana yang bergerak tidak narik, ya. Yang narik pasti dia akan menarik ya. Dia akan menarik, maka ini yang mengendor. Di sini yang ngencang karena ketarik. Ini ketarik kan? Ini ototnya ketarik nih. Berarti dia ngencang dong di sini. Nah, yang di sini ototnya dia menarik ke bawah, maka di sini ototnya akan ngendor. Gitu. Tapi, nah, uniknya penderita stroke yang sudah kaku ototnya, yang kendornya tadi jadi kenceng, bukan jadi kenceng, jadi kaku. Nah, gitu ya. Jadi kaku dia, padahal dia harusnya ngendor. Maka kita harus ngendorin otot di dalam dulu, baru ngencengin otot di luar. Jadi yang di dalam ini kita kendorin, setelah dia bisa begini, ya, baru otot belakangnya kita kencengin supaya dia nggak balik lagi ke depan, gitu. Supaya dia nggak balik lagi ke depan. Nah, itu teknik penanganan di HDO. Maka perlu ada seminya. Kemudian gunakan jarum sesuai kedalaman otot. Jarumnya apa? Yang saya pakai untuk HDO kepala. Kepala itu jarum setengah cun dan jarum seperempat cun, jarum setengah atau satu cun dan seperempat cun. Seperempat cun itu untuk di depan, ya, bagian di depan sini, di kepala, di pelipis, ya. Kemudian, oh di pelipis, di kening. Kemudian kalau satu cun atau setengah cun itu buat di sini, buat memori ya, memori, gitu. Nah, lalu kalau yang di tangan, karena ini pakainya otot, sasarannya otot besar, maka minimalnya jarumnya satu setengah cun dan dua cun. Oke, itu ya. Maka jarum yang teman-teman perlu punya untuk HDO minimal seperempat, setengah, satu, satu setengah, dan dua cun. Lima ukuran. Lima ukuran ini satu pak jarum isinya 100 atau 10 lembar. Satu lembar isi 10 jarum. Penggunaannya paling maksimal untuk HDO itu di satu sesi ya. Tidak semuanya kita ambil. Itu paling maksimal sekitar 4 atau 5 jarum. Gitu. Ya, 4 atau 5 jarum. Jam yang banyak. Kemudian, langkah ketiga, jiwit sisi samping otot tersebut dengan tangan kiri. Jiwit itu gimana? Nih, misalnya ini tangannya jiwit. Jiwit itu begini, teman-teman. Nah, ini jiwit namanya ya.
Kalau ini kan cubit ya. Kalau ini cubit. Nah, ini nyubit. Kalau jiwit, bahasa saya itu yang gampang tuh jiwit begini. Nah, ini jiwit ya. Jadi ini ada otot. Nih di sini ada otot ya. Nah, ini saya umpamakan saja ya. Gini. Ini otot gitu ya. Nah, saya ngambil di samping ototnya. Gitu. Ya, samping ototnya kita angkat gini, lalu kemudian kita apa namanya? Ambil itu tas hitam kan. Bukan bukan yang satunya. Tas ya, tas MLS. Oke, dompet MLS. Nah, ini dompet saya teman-teman. Ini dompet praktek saya segini aja ya. Ini isinya macam-macam ya. Ada jarum akupuntur ya, ada macam-macam nih. Ini isinya nih. Tuh, nih. Ini ada ID card ya. Saya juga ada ID card yang sama tuh. Ada jarum, ada minyak kayu putih sinergi yang saya gunakan untuk apa namanya praktek MLS ya, tusuk jarum sama ini pen probe. Nah, teman-teman, jadi jarumnya itu kita gunakan jarum yang tadi ya antara 1 cun, 1,5 cun, 2 cun untuk tangan atau kaki. Kalau kaki itu di 1,5 sampai 2 cun. Kalau di tangan itu bisa 1 cun, bisa 1,5 cun. Tapi kalau di sini ini bisa 2 cun juga pakainya, ya karena dalam. Nah, kemudian langkah terakhir setelah dijiwit tusuk. Ini langkah keempat ini penting. Dan ini perlu dilakukan pelan-pelan, perlu dilakukan secara perasaan, pakai perasaan gitu ya. Karena ditusuk, dicabut, tusuk secara perlahan ke 5 arah sampai terasa 3 kali hentakan denyut otot di jari Anda. Jari yang mana? Jari yang teman-teman jiwit tadi. Ketika teman-teman jiwit pakai tangan kiri, ya, tangan kiri ngejiwit, lalu tangan kanan nusuk, gitu kan ya. Ketika tangan kanan nusuk, bukan dikocok ya. Kalau dikocok tuh kan begini. Gitu ya, jarumnya dikocok ya. Nah, ini kan biasanya gitu kan, jarumnya dikocok. Nah, kalau ini ya, nah tuh, Jenwu, Masya Allah. Makasih Jenwu sudah hadir. Ya, nah, Jenwu ngasih promo e-course lagi nih. Pokoknya tiap webinar ada promo e-course ya. Di luar webinar harganya normal, ketika webinar ada promo e-course. Harganya 99.000 satu e-course. Pijat kepala. Kalau yang 18 tema ada 10 e-course. Saya lupa harganya berapa. 18 e-course harganya berapa saya nggak tahu. Jenbu lah yang tahu. Nah, silakan hubungi Jenbu. Saya balik lagi. Tadi iklan aja teman-teman ya. Oke, setelah masuk begini set, lalu kita ambil ke 5 arah, diangkat ke kanan, masuk, diangkat ke kiri, masuk, diangkat ke belakang, masuk, diangkat ke depan, masuk, diangkat turun ke tengah. Nah, 5 sisi. 5 sisi itu sampai kerasa begini. Cenut, cenut. Ada 3 hentakan. Ketika 3 hentakan sudah selesai, dan sudah ketemu, maka baru difleksi, baru di stretch. Yang tadinya nekuk begini, langsung diginiin. Jari-jarinya nekuk langsung dibuka. Kemudian tangannya nekuk ke atas, langsung dilurusin. Kakinya yang nggak bisa nekuk, langsung disuruh nekuk. Suruh nendang. Gitu ya. Teknik ini sudah berhasil. Ketika ketemu dengan 3 hentakannya, maka insya Allah berhasil. Gerakannya berhasil. Yang teman-teman perlu praktekkan itu menemukan hentakan-hentakannya itu. Ya, karena kalau salah jiwitnya, terlalu lebar jiwitnya, terlalu tip apa dikit jiwitnya gini ya, itu bisa nggak dapat tuh, bisa nggak dapat hentakannya. Nah, maka itu perlu jam terbang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sudah jam 9 lewat 10. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Sederhana, simpel, tapi efeknya luar biasa. Bahkan saya dapat eh, apa namanya orang langsung bayar terapi ke saya selama 12 kali terapi
hanya dengan satu jarum itu aja. Langsung dia memutuskan saya bayar 12 kali terapi, gitu ya. Hanya dengan praktek satu jarum itu aja. Ya, karena dia tadinya nggak bisa begini teman-teman. Diginiin aja susah. Balik gini susah, nggak bisa. Ketika saya tusuk, langsung diginiin lemes. Gampang. Padahal pas diginiin, wow, ngejerit sakit. Gitu ya. Ah. Oke, pertanyaannya. Untuk area kepala, apa teknik penusukannya juga 5 arah? Tidak. Teknik kepala itu hanya satu bagian saja, Ibu. Bu Roy Sinergi. Ibu atau Bapak ini? Ya. Hanya satu aja. Cuma itu nanti perlu perlu apa namanya? eh, didetailkan nanti. Ya, kita nggak bisa bahas di sini karena itu panjang sekali. Cara penusukannya gampang aja, Pak. Kali gini ya. Masuk nih satu, angkat, miring, angkat lagi, miring, angkat lagi, miring ke kanan, angkat lagi, miring ke kiri. Jadi 5 arah, Pak, 5 arah, gitu ya, 5 arah. Nah, tapi pelan-pelan, nggak bisa. Kalau ini metode kocok, ya, yang begini metode kocok, oke? Kita nggak pakai metode kocokan, ya. Kita pakai angkat pelan-pelan. Nah, gitu ya. Angkat jarumnya gimana, segala macamnya. Ya, itu akan dipelajari pada saat training stroke komprehensif. Untuk yang belum bisa sama sekali dengan akupunktur, apakah bisa? Bisa, Pak. Karena saya tidak menggunakan metode akupunktur klasik, tapi langsung praktek kayak gini. Saya bisa nggak ya bawa bawa mobil, ya langsung praktek aja gitu, belajar langsung prakteknya gitu ya, jangan teorinya kan nanti nggak bisa. Kalau aku puntur klasik kan ada teorinya gitu ya, sebelum menentukan jalur-jalur meridiannya gitu ya, sindromnya, nah itu ada teorinya. Kalau MLS HDO ini langsung praktek gitu, Pak Mulyadi ya. Nah ini iklan lagi dari Jenwu nih. Kalau satu judul 99.000, 10 judul training suruh komprehensif itu 350. Kalau 18 judul 499. Wih. Kalau satunya 100.000 sebenarnya 18 judul tuh 1,8 juta jadi. Oke. Ustadz, sepengalaman Ustadz, apakah pernah ketemu klien yang juga mendapatkan terapi seperti Ustadz tapi bukan dari HMA? Eh, kalau terapi bekam banyak, akupuntur ada, pijat macam-macam beda-beda. Kalau HDO belum ada. HDO belum ada. Gitu ya. HDO belum ada. HDO baru baru di saya ya, yang saya dapetin ya. Pasien yang saya dapetin gitu. Kalau eh, teman-teman terapis juga ya, teman-teman terapis yang ikut training stroke komprehensif itu juga mereka belum pernah dapat ilmu HDO ini atau MLS dari ini gitu ya. Bahkan sampai eh, apa namanya eh, terapi Mastakaraga ya, gitu. Gak semua. Seperti itu, Bu Fatimah. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi, mau nanya langsung boleh. Silakan ini 9254530. 9596 siapa nih? Gak ada namanya, hanya nomor aja. Silakan ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan teman-teman. Oke, untuk penanganan stroke, iya. Berapa kali? Berapa kalinya itu setiap orang beda-beda, Ibu atau Bapak. Saya nggak tahu nih, Ibu apa Bapak ya. Setiap orang beda-beda. Bisa selama 12 sesi itu ada HDO-nya, bisa juga enggak. Tapi kan teman-teman ketika belajar stroke komprehensif kan banyak banget nih. Mana? Ini tekniknya banyak banget nih. Ya, ini tekniknya kan banyak banget. Maka ini teknik ini dipakai semua pada saat sesi-sesinya itu. Jadi beda-beda. Misalnya hari ini HDO dengan stretching kepala, terapi zona kepala, ya dengan Kabataki. Nanti ketemuan kedua nanti dengan moksa, dengan stimulator, dengan HDO gitu ya.
yang ketiga bisa beda lagi, gitu. Tapi pada prinsipnya ditargetkan di 12 kali terapi, begitu, ya. Oke, bisakah kita dapat rekaman video ini? Insya Allah bisa, Pak. Nanti Bapak masuk aja di grup di mana Bapak ada apa namanya? Di grupnya bisa grup yang ada bareng sama Bu Fatimah yang di Bandung atau grup Healthy Mastery Academy atau di grup-grup kami yang lainnya. Jadi memang beberapa ilmu ini khusus ada di HMA. Iya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Tapi kalau bekam ya umum lah ya, gitu ya, bekam akupuntur. Tapi kalau akupuntur apa MLS ya itu insya Allah dari saya. Interval terapi berapa lama? Terapi yang pakai apa? Pakai HDO ya. Kalau pakai HDO tuh nggak pakai hitungan menit. Ketemu 3 hentakan langsung cabut, langsung di stretch gitu aja. Ya, jadi nggak pakai didiemin. Kalau akupuntur klasik kan didiemin minimal 15 menit, 20 menit gitu ya. Kalau MLS HDO tidak, dia hanya pakai hentakan. Ketemu 3 kali hentakan, ya udah cabut gitu. Ya, jadi satu titik itu bisa cuma nggak nyampe 1 menit udah ketemu, cabut, stretch, lalu pindah lagi. Ya kalau dievaluasi, oh sudah bergerak tapi sedikit dari begini jadi bisa begini, tapi belum tuntas. Oke, tambahin lagi. Lalu setelah tusuk selesai, di stretch lagi, dilihat. Oh, udah bisa begini. Oke, tadinya kan menggenggam, sekarang udah begini. Tambahin lagi, gitu bisa. Untuk penentuan modalitas mana yang akan dipakai pertama untuk penanganan stroke, pakai apa dan bagaimana, caranya pasien mesti punya ilmu terapinya dulu. Karena ketika Bapak sudah belajar ilmu terapinya, Bapak bisa tahu teknik yang mana yang tepat untuk menangani pasiennya. Contoh misal ya, misal pasien itu menderita bengkak di kaki atau bengkak di tangan. Kita lihat pertama kali datang. Dan itu sangat mengganggu. Dia bisa jalan, tapi bengkak kakinya, akhirnya jadi nggak bisa jalan. Berarti nggak bisa jalan ya bukan karena kakinya nggak bisa bergerak, tapi karena bengkaknya. Berarti bengkaknya kita kempesin. Caranya dengan apa? Namanya bengkak, itu berarti ada peradangan, ada cairan di situ yang menumpuk yang nggak keluar. Maka kita kasih herbal, herbal untuk buang air kecil supaya cairannya sirkulasinya lancar. Kemudian yang kedua, dipanaskan, bisa dengan moksa, bisa dengan infrared gitu loh Pak. Ya, seperti itu Pak Zain ya. Jadi kita tidak bisa menentukan terapi mana dulu ya karena setiap orang beda-beda, setiap orang punya karakteristik masing-masing. Makanya ada namanya the art of healing. Apa itu? Seni penyembuhan. Ada seninya. Namanya seni itu nggak bisa sama semuanya, gitu ya. Pasien yang pipinya bengkak sebelah kiri sampai di mata, bagaimana penanganannya? Penyebabnya apa Pak Putu? Pelajari dulu penyebabnya. Kalau cuma begini doang, saya agak bingung jawabnya nanti. Eh, Nah, ini kalau pasien punya riwayat sakit diabetes, apa bisa dengan terapi ini? Bisa, Ibu, selama pasiennya badannya tidak terlalu gemuk. Nah, kelemahan HDO saya mau sampaikan, kalau pasiennya terlalu gemuk, ini besar, tangannya, kakinya besar, maka eh apa namanya? Nggak berasa ototnya karena di dalam ketumpuk lemak. Maka bisa pakai yang lain, bisa pakai stimulator, akupuntur stimulator, tapi di titik HDO gitu. Sama gitu ya. Makanya tadi saya bilang, yang tadi Pak Zen bilang harus pakai yang mana, tergantung kita lihat dulu kondisi pasiennya. Gitu. Kemudian setiap penusukan jika tepat pasti menemukan hentakan. Iya, betul Ibu Sri. Kalau tepat di ototnya, kemudian tepat megangnya, maka ketemu hentakan. Kadang hentakannya nggak berasa di tangan, tapi di pasien terasa hentakan denyutannya. Nah, itu juga bisa. Kita bisa konfirmasi ke pasiennya gitu ya. Bisa. Oh, penyebabnya stroke. Kalau penyebab stroke kayaknya bengkak di kepala, bengkak di wajah jarang ya, Pak. Ini pasti ada penyebab lain nih, Pak.
Ya, itu nggak tahu Pak Ustadz. Apa? Yang, nah itu udah karena pasiennya itu beberapa hari ini menyatakan pipinya bengkak sekali. Kemudian itu penyebabnya tidak diketahui Pak Ustadz. Memang sih sebelah kiri stroke-nya. Oke, Pak Putu, orang ini minum obat nggak? Iya, minum obat Pak Ustadz. Nah, potensi keracunan obat itu jelas atau alergi, gitu Pak. Hmm. Ya, Iya, bukan iya. dari struknya, tapi dari konsumsi obatnya itu, gitu. Berarti obatnya dihentikan dulu Pak Ustadz ya? Betul. Obatnya dihentikan atau konsultasi sama dokter, ya, supaya potensi itu sangat sangat mungkin terjadi ya. Dugaan saya seperti itu, kuatnya itu. Oh, bukan bukan Belpasi itu ya? Bukan Belpasinya. Bukan bel palsi itu nggak bengkak Pak. Hmm. Nah, bel palsi itu bisa turun ininya. Iya, ini tidak bengkak deh. Nah, iya. Oh iya, siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Makanya penting bagi kita, teman-teman, untuk tahu penyebab. Tanya nih, saya nih teman-teman ya, ini boleh bocoran aja ya. Kalau ketemu dengan pasien stroke, saya selalu tanya, tidurnya gimana? Oke, satu ya. Pola tidurnya gimana, Bu? Tidur jam berapa? Tidurnya nyenyak apa enggak? Nah, itu tanya tuh. Ya, suka kebangun nggak tengah malam? Ya, kemudian bangun tidurnya jam berapa? Kalau bangun tidur masih pusing, lemas atau enggak, pegel-pegel atau enggak. Yang ketiga BAB. BAB-nya gimana? Buang air kecilnya gimana? Keringetan apa enggak? Ini pembuangan racun secara alami. Kalau kita nggak tanya, loss nih kita, ada kecolongan bahasa kita. Bahasa saya kecolongan dalam diagnosa. Kemudian yang terakhir pola makan atau gaya hidup lah ya, behaviornya gimana. Jangan-jangan masih ngerokok, jangan-jangan apa namanya masih mungkin nge-vape dan lain-lain ya, itu akan membuat pasien itu jadi makin bermasalah gitu ya. Oke, hentakan itu dari pembuluh darah bukan Pak, dari otot, otot Pak. Kalau pembuluh darah itu kan di arteri ya. Pembuluh darah itu di arteri atau vena. Kalau ini di otot, otot ya Pak, tendon ya Pak, gitu. Oke, teman-teman, saya cukupkan sampai jam 21.30 ya. 7 menit lagi. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Pesan saya buat teman-teman yang dari daerah-daerah karena training stroke komprehensif ini sudah dibuka online-nya dan kita sudah melaksanakan online-nya sebanyak 2 kali, ya, maka silakan teman-teman yang dari jauh-jauh dari daerah-daerah yang mungkin punya kesulitan transportasi dan lain-lain agar lebih hemat, silakan ikut yang online, ya. Silakan ikut yang online. Eh, Nomor teleponnya nanti bisa ditulis Bu Fatimah, ya. Nah, itu Bu Fatimah silakan dimasukkan nomornya. Nanti Bu Fatimah akan memandu teman-teman ya untuk pendaftaran training stroke komprehensif. Begitu ya. Oke, saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang ditanya kita tutup. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oh ini, Pak Rizwan ada tanya nih. Penderita stroke ini tetap merokok. Apa kita suruh berhenti rokok? Kalau orang udah stroke terus masih ngerokok, saya kasih jempol. Sip, nggak apa-apa. Lanjutin Pak, nggak apa-apa. Kan orang orang itu dari sehat, stres, stroke, ujungnya apa? S yang ketiga, yang keempat, stop. Tinggal. Nah, stop Pak Iriswan. Jadi kalau dia dari sehat, kemudian stres, lalu sakit stroke, dan masih ngerokok, ya udah pilihan terakhirnya kan Pak, Stop. bisa stop. Yang Tinggal stop dia. bisa dirinya sendiri karena dia kepengen stop Mana? atau disetopin sama Tuhan kan gitu ya. Oke, Pak. Iya. Kalau kita Nggak mau dia berhenti, lama-lamaan Pak. Pak, nanti stres, jangan. Kita Dia kasih nggak mau berhenti. Rokok. Kenapa Pak? Nggak mau berhenti dia merokok. Iya, kita kasih pengertian saja. Tapi kalau dia tidak mau berhenti merokok, saran saya Pak, jangan diterapi lagi.
Karena Ya kalau itu nanti dia bermasalah, kita yang kena gitu, Pak. saya nggak mau terapi dia lagi Pak. Dia teman Nah, juga tuh. Nggak betul. mau Kalau dia terapi. saja tidak peduli dengan dirinya, kenapa kita harus peduli sama dia gitu? Iya, iya. Karena ini dunia terapi, dunia kesehatan, dunia pelayanan terapi. Kalau Makanya orang ada nggak Pak nurut sama Sono. kita, jangan Kan sini kita udah pegang, ngomong. gitu aja. Kenapa? Iya, Karena kalau tidak kita, kalau dia nggak mau kita pegang, dia nggak mau nurut dengan apa yang kita minta, ketika ada masalah, kita yang kena. Dunia kesehatan begitu. iya, iya, Pak. Coba Bapak di rumah sakit, misal, dokter suruh nyuntiknya di sini, Pak. Lalu Bapak bilang, saya nggak mau di sini, dok. Saya maunya di kelingking aja, bisa nggak? Nggak bisa. Iya, simple gitu ya. Iya, Oke, iya. begitu Terima ya, Pak. kasih Pak. Sama-sama, Iya. Pak. Kemudian, ini dari Pak Asep. Untuk jari tangan belum bisa bergerak. Maksudnya gimana, Pak? Kalau jari tangan nggak bisa gerak, terapinya di sini, Pak. Pijatannya di sini, ya. Kayaknya ada previewnya nanti. Tungguin aja ya, mudah-mudahan ada previewnya ya. Kalau ada, kalau nggak ada, ya udah ikut langsung training seru komprehensif online. Pak Asep bisa langsung belajar dari tangan yang belum bisa bergerak gimana caranya. Satu kali terapi dia bisa dari tangan menggenggam bisa membuka, yang membuka bisa menggenggam atau bisa bergerak. Kemudian Pak Adit, kalau stroke kaki lemes nggak bisa digerakin. Kalau minum air di mata keluar air mata. Waduh, ini baru nih saya nih. Kalau minum air di mata keluar air mata. Saya baru tahu nih Pak Adit. Boleh kalau ada videonya boleh Pak dikirim ke WA saya Pak Adit. Kalau ada videonya. Kalau minum air keluar air mata. Kalau ada ya Pak dikirimin saya belum tahu soalnya. Kalau kaki lemas nggak bisa digerakin bisa Pak pakai HDO tadi ya. Gitu. Kemudian serangan ke satu sebelah kiri, serangan kedua sebelah kanan, jaraknya 3 tahun. Kok bisa bergantian? Sangat bisa Jenwu, apalagi jaraknya segitu ya. Jarak yang 3, 4 bulan, 6 bulan aja bisa banget. Karena biasanya berarti terjadi tas sumbatan atau udah pecah, dia tinggal nunggu waktu aja. Makanya penting teman-teman terapis itu punya alat gizi holistik supaya tahu si pasien ini berpotensi terkena stroke lagi apa enggak. 2 pekan sekali suruh ngecek supaya dia tahu si pasien ini tahu eh, apa namanya tingkat kesehatannya dia, taraf kesehatannya dia itu semakin bagus atau semakin memburuk. Gitu, Jen, Bu. Pentingnya teman-teman punya alat gizi holistik untuk bisa membantu orang-orang kayak gitu. Oke, pertanyaan menarik. Pernahkah ada resiko malpraktek dengan terapi ini? Ya, saya jawab dulu. Saya ini dulu, Pak Saifullah ya. Saya mendudukkan dulu. Yang dikatakan malpraktek itu adalah ketika si pasien merasa dirugikan, merasa semakin memburuk tindakan terapinya pasca itu gitu ya, maka itu disebutnya malpraktek. Kemudian tidak dilakukan dengan benar. Oke, misal jarum akupuntur, saya selalu ngasih tahu ke teman-teman terapis, jarum akupuntur ini untuk yang MLS nyeri, MLS HDO hanya digunakan di tangan dan di kaki gitu ya. Di punggung dan di dada boleh, tapi harus setelah punya jam terbang yang cukup tinggi. Misalnya udah 1.000 pasien, udah 500 pasien, nah itu boleh lah. Lalu dia iseng-iseng nih, orang itu sakit mata, bengkak, ah coblos aja di matanya. Oh itu kan jelas di luar dari apa yang saya arahkan, gitu ya. Maka kemudian ya itu disebut malpraktek. Lalu ada juga misalnya pasien itu pembuluh darahnya kecil atau halus. Maka ketika ditusuk, misalnya ya, ini kan tipis ya, dibanding ini bagian pergelangan tangan dengan belakang sini kan lebih tebal belakang daripada pergelangan. Lalu dia pakai jarum 1,5 cun ya, yang panjang, kan kena tulang, kena pembuluh darah, otomatis bisa terjadi lebam biru gitu ya. Bisa. Maka kemudian teman-teman perlu menyesuaikan. Masa sih yang ditipis dengan yang tebal jarumnya lebih
panjang yang ditipis kan ini salah. Nah, saya selalu sampaikan itu di dalam training. Makanya di sini ini kan tipis nih. Area ini, area dahi ini tipis kan. Maka pakai jarumnya yang seperempat cun, jangan yang satu cun, nggak masuk gitu. Kalaupun mau dimasukin harus miring, itu pun daerahnya tertentu, nggak bisa semua. Maka resiko malpraktek bisa saja terjadi. Saya sampaikan itu, setiap terapi apapun, resiko malpraktek bisa terjadi. Tapi yang laporan ke saya dari terapi HDO ini belum ada. Yang dia, Pak, saya habis terapi HDO, pasiennya malah nggak bisa bergerak, malah tambah ngilu, malah tambah kaku. Itu belum ada. Alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan tidak ada, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Seperti itu ya Pak Saifullah ya. Mudah-mudahan jawabannya imbang ya. Jawabannya imbang. Saya tidak melebih-lebihkan terapi yang saya ajarin gitu ya. Saya juga tidak kemudian menganggap terapi ini tidak bermanfaat gitu ya. Seperti itu Pak Saifullah. Oke teman-teman sudah 21.32 sudah lewat 2 menit. Alhamdulillah sudah selesai materi previewnya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin mudah-mudahan Senin lagi. Hari Rabu kayaknya sudah mulai. Rabu itu sudah mulai training online TSK Bandung. Segera daftar ke Ibu Fatimah ya. Hari Rabu daftar dan bayar langsung supaya kalau bayarnya lebih cepat maka beberapa apa namanya fasilitas yang teman-teman dapetin seperti buku Subuh Bahagia, kemudian kaos, kemudian sertifikat, ID card itu bisa langsung dikirimkan ya. Gitu. Tapi kalau daftarnya mepet-mepet ya nanti agak lama jadinya pengirimannya. Tetap dikirim, cuma nanti mundur gitu ya. Paling sertifikat aja yang diberikan. Kalau sudah bayar bisa langsung grup peserta yang di dalamnya ada rekaman, modul dan lain-lain. Wow, mantap. Siap, Bu Fatimah. Nah, itu. Jadi bisa langsung belajar ya, Bu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau kemudian ada hal-hal yang mungkin kurang puas, mungkin kurang jelas, mungkin kurang bisa dipahami. Teman-teman boleh ya japri saya tadi ya di nomor telepon yang udah saya tulis ya. Ini saya kirim lagi nih. Kalau mau konsultasi dengan saya ya, gitu. Terutama untuk yang mau pesan buku dan lain sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Selamat beraktivitas. Berakhir pekan. Selamat beristirahat. Selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.